Finally aku udah back to dessert ya, Ratu Dessert Queen. Kembali lagi, Queen of Home Cooking, memasakkan dessert. Tapi kalau ini kalian mau bikin-bikin terus, dia akan awet sampai berbulan-bulan. Kalau nge-squid harus sabar ya guys. Dan jangan terlalu ditekan, pasrah aja gitu loh. Ini bisa kita mulai kayak gini. Tashi, welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Nah, aku seneng banget. Finally aku udah back to dessert ya, Ratu Dessert Queen. Kembali lagi, Queen of Home Cooking, memasakkan dessert. Dan ini salah satu dessert yang menurut aku worth untuk dijual banget. Dan rasanya enak banget gitu. Sebenarnya yang jual juga udah banyak sih dan murah-murah juga. Cuman kalau kalian bisa juga bikin sendiri di rumah dan bisa buat jualan, kenapa enggak gitu. Atau nggak usah buat jualan, buat nyemil sendiri di rumah. Bahannya tuh sesimpel itu ya, saking simpelnya. Sampai kadang tuh kalau orang yang udah biasa bikin meringue atau makarun sebenarnya jadi males beli lagi. Karena kayak ya Allah bener-bener cuma telur putih dikasih gula pasir. Literally itu doang guys, ngerti gak? Tapi kalian suka bingung, kenapa ya tapi makaron mahal banget? Kenapa ya meringue bisa mahal banget? Karena proses pembuatannya yang lumayan lama dan tekniknya yang lumayan sedikit aja susah ya, nggak susah banget tapi ya lumayan sebenarnya kalau baru buat amatir ya. Sebelum kita mulai, ini wajib banget aku jelasin tips-tips anti gagal bikin meringue. Pertama, pastiin semua alat yang kalian pakai itu kering, wajib kering. Nah setelah kering itu bukan kering doang, tapi kita harus bebas dari minyak. Gimana cara bebas dari minyak? Kalau aku biasanya utensil semua yang mau aku pakai diperes dulu pakai lemon. Udah diperes lemon, diratain, baru dikeringin lagi. Ngerti nggak? Itu biar sisa-sisa minyak dan segala macamnya benar-benar kita yakini clean. Itu nomor satu. Kedua, telurnya pastiin fresh. Ini kalau misalnya kalian tuh mau di titik buat jualan ya, maksudnya biar kelihatan perfect. Kalau yang buat di rumahan dong sih sebenarnya nggak mesti kayak gini banget ya. Tapi kalau buat jualan dan kalian pengen hasilnya bener-bener kayak perfect kayak di toko kayak gitu. Ketiga, ketika memisahkan telur itu pastikan nggak ada sama sekali telur kuning di telur putihnya. Jadi bener-bener harus 100% clean, bener-bener egg white doang ya. Nah, resep juga ada dua macam. Karena aku salah mau ngajarin kalian, aku anggapnya kalian di rumah tuh amatir ya, bukan buat orang yang pro. Jadi aku kasih resepnya tuh cuman pakai ukurannya 4 butir telur gitu. Ngerti nggak? Sebenarnya bukan harusnya nggak pakai butir, tapi pakai gramasi. Nah, gramasinya juga kalau bisa pakainya yang digital. Jadi ntar aku akan upload di video ini tulisan satu resep yang pakai gramasi. Buat orang-orang yang pengen profesional banget dan punya gramasi. Nah yang satu lagi adalah buat yang masih amatir. Nah hari ini tapi akan aku praktekin buat yang amatir ya. Karena takutnya banyak yang nonton yang masih amatir. Terus selain dari itu ada dua tipe bikin meringue juga. Pertama yang pakai lemon. Kedua pakai serbuk yang disebut dengan cream of tartar. Cream of tartar itu sebenarnya acid juga. Jadi sebenarnya kan kita kalau bikin meringue itu kita harus mencampurkan si telur putih dengan acid gitu kan. Nah menurut aku ya mendingan pakai cream of tartar dibanding pakai lemon. Satu, harganya murah cream of tartar. Dua, mudah juga dicari. Dia 15.000 doang. Kenapa aku bilang lebih worth it? Lemon walaupun murah, lemon tuh akan busuk gitu loh. Ngerti nggak? Terus kalian pakai sedikit doang, sisanya ntar bingung mau diapain, bonyok, busuk, blah. Tapi kalau ini kalian mau bikin-bikin terus, dia akan awet sampai berbulan-bulan. Oke, jadi pastiin pakai cream of tartar aja dibanding pakai lemon kalau menurut aku. Terus untuk gula, bisa pakai gulanya juga dua macam. Ini aku sebelum mulai aku harus bawel dulu biar kalian tuh nggak ada gagal-gagal. Aku paling nggak suka orang ngerikuk aku ada cerita-cerita gagal ya. Nah, gula tuh bisa dua. Bisa pakai caster sugar, gula pasir, bisa juga pakai powder sugar. Nah, kalau untuk perfectnya, biasa di restoran tuh pakainya apa? Dia tuh pakai gula pasir halus. Ngerti nggak? Gula pasir tapi lebih kayak pasirnya tuh halus banget. Itu the perfect, itu yang paling perfect pakai itu sebenarnya. Itu aja tips-tipsnya. Dan kalau mau pakai pewarna yang gel base kalau bisa, atau nggak minimal tuh pakai yang oil base ya. Nah, nanti akan banyak tips-tips sesuai dengan perjalanan kita membuat. Jadi kalian pasti dengerin aja dan ikutin tips-tipsnya. Oke, langsung sekarang kita mulai bikin meringue-nya. Nah untuk resep kita hari ini kita menggunakan 4 butir telur yang masih fresh dan kita pisahkan. Sebenarnya kalau baker pasti menyarankan untuk dari cangkangnya aja, oke? Atau pakai alat untuk pemisah telur.
Kita start 4 butir telur. Maaf ya kalau tangan aku kotor, kemarin aku habis bikin meringue juga dan pewarna makanannya tuh susah banget hilang. Aku pakai yang ditaruh cangkang ya, biar bener-bener tidak terkontaminasi sama sekali telur putihnya. Telur kuningnya dipisahin. Nih telur putihnya sebelum kita pakai kita periksa lagi, pastiin nggak ada kulit atau apapun nih. Kayak lihat nih yang ini nih masih ada kayak kulitnya, cangkang kulitnya dikit. Ini aku biasanya aku angkat, aku bersihin, bener-bener aku angkat gini tuh. Aku buang ke sini. Dah. Sekarang kita akan mulai masukin ke mixer. Di sini aku pakai mixernya dari Mito, mixer super cantik dan elegan ini. Aku bener-bener favorit aku sekarang. Aku setiap bikin apapun pakai mixernya dari Mito yang ini. Dan super simple banget dipakainya. Masang ini dan ngelepasnya juga gampang banget. Udah tinggal celuk dimasukin gini. Kekunci. Gampang banget kan? Ngebukanya juga tinggal dibelok, ditarik. Tuh. Kita masukin ya 4 butir telur putih yang sudah pasti bersih dan pastiin stainless ini juga udah keset dan bersih. Kita masukin telur putihnya. Udah, pasang. Kita kasih secumput aja garam, tapi lagi-lagi biar nggak terkontaminasi aku nggak mau pakai tangan, aku pakai sendok aja. Dan kita kasih 1/4 sendok teh cream of tartar. Pastiin ininya sudah terkunci. Kita mulai di medium speed ya guys. Kita pakai 1 cup of sugar. Jadi putih pucat, pastiin tuh pas udah mulai kayak gini, tuh kalian lihat di sini bubbly transparan gitu, mulai masukin gula setiap 1 sendok makan aja. Jadi 1 sendok makan sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai udah putih pucat. Ini udah benar-benar stiff peak. Lihat mengkilap, shiny and smooth. Cantik banget adonannya. Terus kita kasih sedikit aja vanilla essence. Kalau nggak mau juga sebenarnya nggak apa-apa sih, karena vanilla essence tuh agak sedikit membuat warna meringue jadi agak coklat ya. Terus kita aduk. Tuh, mengkilap banget, cantik banget. Nah, aku sekarang mau siapin di paper bag gini untuk mewarnain. Bisa pakai teknik yang kayak aku contohin, bisa pakai warna apa aja yang kalian mau. Bisa juga nanti pewarnanya langsung dicampurin aja ke situ dan diaduk untuk jadi satu warna yang cantik ya. Tinggal kita pindahin aja ke dalam sini. Kita angkat. Kayak gitu. Jangan lupa untuk motong ujung ininya dulu ya, biar dia bisa turun. Nah, kita gunting dikit sininya. Oke. Kita buang. Ini bisa ditekan-tekan. Set sampai dia dapat ke ujung. Dah. Ya ini aku pakai spuitnya yang bentuknya namanya Open Star. Kalian bisa beli merek apa aja. Yang penting carinya spuit Open Star, oke? Ini menurut aku yang paling cocok untuk bikin meringue ya. Saya masukin plastik dulu kayak gini. Yang udah dibolongin. Kalau aku lebih suka kayak gini dibanding langsung di dalam krim ininya. Nah, nanti baru krim ininya tinggal dimasukin ke sini. Tuh, kayak gitu ya guys. Cantik deh nanti kalau udah kita tuang. Masukin ke sini. Nah, kita tinggal
ready untuk diituin. Nah biasanya kalau aku itu pakai testing dulu di talenan atau dimanapun sebelum kita beneran pakai yang di loyang. Karena kadang tuh takut warnanya yang pertama kali keluar tuh masih terlalu pigmented, jadi kayak kurang cantik gitu. Warnanya cantik banget. Kalau nge-split harus sabar ya guys. Dan jangan terlalu ditekan, pasrah aja gitu loh. Lepas, nanti kalau udah nyampe ujung baru tarik. Bisa juga kita bikin lollipop. Lollipop nih kita cuman butuhnya paper straw. Nanti kita kasih kayak gini dulu awalnya buat base-nya kita giniin. Dah, ini kita tekan ke dalam meringue-nya. Kayak gitu. Baru kalian bisa hias semau kalian. Tadi aku juga udah contohin kalau pakai warna-warna pelangi lucu juga. Ini bisa kita mulai kayak gini. Nah tadi kalian udah lihat semua prosesnya, dari ngepamnya, ngasih pewarnanya udah cantik banget. Ini salah satu bentuk untuk lollipopnya. Sekarang tinggal kita ovenin di suhu 90 derajat sekitar 30-40 menit tergantung oven kalian seperti apa. Jadi tungguin aja. Cara tahu udah matang atau belumnya itu bukan dari keringnya ya, tapi kalian coba colek. Nanti kalau dari bawahnya tuh udah bisa kelepas, berarti tuh meringnya udah siap untuk dimatikan, ovennya udah dihentikan ya. Nah guys, ingat tips-tips dari aku ya, terutama setelah memasak meringue-nya, setelah nge-bake meringue-nya, kalian jangan langsung keluarin. Jadi setelah udah matang pun didiemin di dalam oven 30 menit, bahkan 3 jam. Bahkan kalau ada juga yang nge-suggest itu sampai overnight. Jadi karena apa? Ketika meringue-nya dikeluarin di dalam udara terbuka begini, gula dalam meringue itu akan menyerap moisture gitu loh dari udara. Nah nanti too much moisture itu akan membuat meringue itu menjadi sticky and chewy gitu. Jangan coba-coba ngangkat meringue yang masih di dalam parchment papernya masih lengket dan belum didiemin di dalam oven, karena nanti kalian pasti pas dilihat udah bagus nih, udah matang gitu, padahal belum, nanti jadi lengket pas didiemin. Oke, itu dia tips-tipsnya, semoga berhasil. Jangan lupa diikutin semuanya. Ini aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener crispy luarnya, tapi dalamnya tuh ada kenyal-kenyal lembutnya gitu. Itu tandanya meringue bener-bener enak, dan belakangnya semulus itu ya, nggak ada gosong-gosongnya tuh, mulus banget, cantik banget. Wajib di recook. Yang udah sempet bikin, jangan lupa tag dan mention aku di other social account aku, ada Instagram aku di sini. Dan jangan lupa untuk tag juga hasil masakan meringue kalian ke Mito. Instagramnya Mito ada di sini.
The best banget mixer sama ovennya, bener-bener bisa menghasilkan berbagai macam kue dengan hasil yang sangat maksimal. Mixernya juga bisa bikin ngembangnya cepet banget, dan ovennya juga stabil banget angetnya. Harganya juga terjangkau. Make sure kalian cek produknya Mito. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Selamat mencoba.